Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salbia SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karimun. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara mengenai kasus dilema etika dan rujukan moral bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Moro, yaitu Bapak Gus Hardianto. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan wawancara. Apakah Bapak sibuk? Alhamdulillah kebetulan pada pagi hari ini saya ada luang waktu untuk kegiatan ini. Iya baik, terima kasih Pak. Baiklah, kita mulai wawancara mengenai kasus dilema etika mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu Bapak, selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selaku pemimpin, saya akan melihat kasus tersebut dari suatu sudut pandang kode etik, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, khususnya berkaitan dengan moral seseorang, maka sudah tentu itu adalah benar. Lawan daripada benar itu adalah salah. Iya. Akan tetapi jika kasus tersebut masih bisa dikategorikan sebagai kategori benar, maka lawannya juga adalah benar. Maka kasus tersebut itu adalah dilema etika, Bu. Oke, seperti itu. Berarti ketika kasus tersebut berupa dilema etika, maka bisa dikatakan kasus tersebut benar lawan benar. Benar, ya. Akan tetapi ketika kasus tersebut benar lawan salah, maka kasus tersebut masuk ke dalam bujukan moral. Benar, Seperti itu ya. ya Pak? Ya, benar. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimanakah Bapak dapat menjelaskan bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menyikapi kasus tersebut? Selama ini yang saya lakukan adalah dengan cara melakukan mengidentifikasi, Bu. Ya, mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya mengkaji ulang kasus tersebut untuk menimbang secara matang pihak mana yang paling benar dan mempertimbangkan juga keputusan tersebut agar menguntungkan banyak pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kasus tersebut. Oke, berarti Bapak yang pertama kali Bapak lakukan ketika menghadapi kasus yang berupa bujukan moral atau dilema etika, mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Ya, mengidentifikasi. Kemudian menanyakan kembali pihak-pihak yang mana yang terlibat seperti itu ya Pak ya. Ya, Artinya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum Ya, menindaklanjuti. Ya, Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi kasus yang seperti ini? Baik, Ibu, untuk menangani kasus tersebut ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu mencari informasi yang akurat. Apa penyebab permasalahan tersebut? Selain itu juga siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Mencari informasi kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi bersama dengan warga sekolah untuk menentukan jalan apa yang bisa diambil tanpa merugikan pihak manapun. Membuat beberapa solusi keputusan, mengkaji ulang keputusan yang akan diambil dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke, seperti itu. Berarti Bapak mengumpulkan informasi yang akurat terlebih dahulu sesuai dengan fakta di lapangan seperti apa, agar tidak ketika keputusan sudah diambil tidak merugikan kedua belah pihak, seperti itu Bapak ya? Iya, benar. Oke, sangat luar biasa Bapak. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dan berkaitan dengan dilema etika itu ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu dengan cara melakukan menganalisis kasus dari berbagai informasi yang diperoleh. Kemudian saya menentukan solusi dari kasus tersebut dengan tepat mengacu pada peraturan dan norma yang berlaku. Nah, serta saya mengedepankan kepentingan umum sehingga pihak-pihak yang tertentu yang merasa tidak dirugikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Apakah ketika Bapak menganalisis kasus ini Bapak melibatkan seperti kesiswaan atau berarti melibatkan anggota atau warga sekolah ya Bapak ya? Sekolah dilibatkan semua. Iya. Baik Bapak, kita lanjut pertanyaan yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Apakah Bapak mempunyai menghadapi tantangan tersendiri ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini Bapak? Ya, sudah tentu banyak sekali tantangan yang sering dihadapi ya di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan ya tentunya mencari keputusan yang terbaik
di antara yang baik tersebut agar tidak ada hati yang terlukakan. Nah, berkaitan dengan solusi yang diambil. Nah, tidak ada pihak terzolimi ya dalam keputusan yang diambil. Karena itu dalam mengambil keputusan ya tentunya saya sebagai pemimpin itu mau mengedepankan ya keuntungan dari dua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Berarti boleh dikatakan pengambilan keputusan ini merupakan langkah yang berat ya Bapak ya? Iya, harus dipertimbangkan Bu. Harus dipertimbangkan dengan matang supaya tidak ada pihak gitu ya yang dirugikan. Iya, yang dirugikan. Kalau misalnya Bapak menghadapi kasus seperti bujukan moral atau dilema etika, apakah Bapak akan melibatkan komite atau hanya warga sekolah berupa ke siswa Bapak? Biasanya kalau permasalahan itu masih ringan, ya kami hanya melibatkan warga sekolah saja tanpa melibatkan komite. Berarti kalau udah tergolong berat baru komite ya Bapak ya? Komite. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaan yang keenam, yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan seperti itu? Baik Bu, apabila kasus yang saya temui itu tersebut tergolong ringan dan sudah ada di dalam peraturan sekolah, yang sudah ditetapkan dalam peraturan sekolah, maka solusi dari masalah tersebut itu langsung saya putuskan Bu. Ya. Nah, akan tetapi jika masalah itu tergolong berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ya itu tadi melibatkan berbagai macam pihak Bu. Nah, seperti itu. Berarti kalau kasus itu ringan, Bapak langsung mengambil keputusan tanpa menjadwalkannya ya Bapak ya? Apabila kasus itu berat, baru dijadwalkan dengan mengambil informasi dengan melibatkan semua warga sekolah seperti itu Bapak ya? Betul. Kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Ini semakin luar biasa proses wawancaranya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, berkaitan dengan dilema etika tersebut, dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang saya temui itu, biasanya saya mendiskusikannya bersama warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan pihak-pihak yang mempunyai kedekatan personal dan orang yang mengalami permasalahan tersebut Bu. Sehingga banyak pihak yang bisa membantu dalam menentukan alternatif apa atau solusi apa yang harus saya ambil terhadap kasus yang terjadi. Oke, berarti ini ya, tidak mematok pada seseorang tapi sekelompok orang gitu Pak ya? Iya. Berarti kita lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman apa yang dapat Bapak ambil melalui kasus dilema etika ini Pak? Banyak sekali ya yang dapat saya petik, saya ambil dari kasus dilema yang saya lihat di lapangan tersebut. Khususnya pelajaran yang saya ambil itu adalah dari kasus-kasus tersebut itu menjadi ya pribadi yang lebih dewasa, khususnya saya sebagai pemimpin itu di dalam yang mengambil sebuah keputusan bijaksana ya, dalam mengambil keputusan juga, tenang di dalam menghadapi permasalahan tersebut dan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang muncul untuk dijadikan solusi yang tepat terbaik bagi kedua belah pihak. Berarti ketenangan itu sangat penting Bapak ya? Penting Bu, karena harus hati-hati dalam keputusan. Berarti ketika menghadapi sesuatu hal, yang pertama kita lakukan bukan menyelesaikan tapi tenang dulu untuk memikirkan. Ya, kita harus identifikasi benar kasusnya itu, penyebabnya apa, langkah apa harus kita ambil baru kita putuskan. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak dari jawaban yang sangat luar biasa melalui proses wawancara kasus-kasus dilema etika. Baiklah, cukup sekian prosesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Moro, yaitu Bapak Agus Hardianto. Terima kasih atas waktu yang telah beliau berikan pada sesi wawancara ini. Terlebih tak kurang saya selaku pewawancara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.